Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ada yang tak terduga kembali setelah lama menghilang. Yang tak terduga kembali setelah lama menghilang. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, santai aja, dipilah dan dipilih. Kalau kamu mau energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Kita lihat dulu. Ada energi dari seseorang yang tak terduga kembali setelah lama menghilang. Energi Divine Feminine. Sepertinya ada energi ketenangan, energi kelembutan, energi men-taking care, energi yang bikin nyaman ya, mengayomi kayak gitu ya, mengurusi gitu ya, yang mungkin saja menjadi suatu pemicu orang ini pingin kembali ke kamu ya setelah lama menghilang ya. Ada energi releasing ya, orang ini kembali justru ketika kamu sudah melepaskannya ya. Kamu sudah melepaskan, kamu sudah mengikhlaskan, kamu sudah letting go, kamu sudah move on ya. Jadi makanya bisa dikatakan cukup tidak terduga ya, atau cukup bikin kamu kaget karena orang ini ya sudah kamu lepaskan, sudah kamu ya udahlah gitu ya, aku sudah melepaskan kamu, udah moving on kayak gitu ya, udah ikhlasin kalau memang harus nggak jalan dan sebagainya. Ini juga suatu pertanda bahwa orang ini adalah orang yang pernah walking away, orang yang berjalan menjauhi kamu, orang yang mungkin ghosting kamu, orang yang mungkin silent treatment kamu, ngilang atau gimana gitu ya, intinya dia menjauh dari kamu. Ada energi karma. Sepertinya nih ya, orang ini kembali ke kamu pun setelah menjauhi kamu, setelah menghilang dari kamu gitu ya. Orang ini sepertinya memetik mungkin banyak konsekuensi, banyak buah karma di sana ya. Apapun itu bentuknya, nanti kita coba lihat ya apakah akan terbuka di kartu-kartu berikutnya. Tapi mungkin ada hal yang hukum tabur tuai yang dia rasakan. Entah mungkin dia mengalami rindu, mengalami kangen, mengalami kecarian dan sebagainya ya. Ada energi konflik. Salah satu penyebab kenapa orang ini menjauhi kamu ternyata adalah ada energi ketegasan atau energi keputusan atau kejelasan yang saat itu mungkin tidak benar-benar ada ya. Di sini ada energi hot and cold. Kamu sangat mungkin berdealing dengan seseorang yang panas dingin. Jadi mungkin banget dia itu jauh deket sama kamu, on off sama kamu, kayak gitu ya. Sikapnya dia itu nggak stabil, berubah-ubah, kayak gitu ya. Dan mungkin sekali orang ini seperti berubah-ubah keputusan ya. Nanti mungkin mau pilih kamu, nanti mungkin ternyata mau pilih yang lain, nanti mungkin mau lanjut sama kamu, tapi lalu seperti nggak yakin apa mau udahan aja atau gimana ya. Karena di sini sepertinya ada pilihan ya. Entah itu pilihan melepaskan kamu atau tidak gitu ya, atau bahkan memilih kamu atau yang lain ya, karena di sini ada banyak sekali pilihan ya. Lalu ada energi, ada apa lagi? Lalu ada energi depth. Nah, ketika dia menjauhi kamu, dia banyak merasakan konsekuensinya ya, dan ada konflik di antara kalian. Namun setelah itu semua terjadi, ada karma yang terjadi, lalu habis itu ada konflik batin di sana. Mulailah dia bisa mengerti, mendalami mungkin ya, bagaimana perasaan dia sebenarnya sama kamu seperti apa, situasi dan keadaan hubungan kalian itu sebenarnya seperti apa. Orang ini kayak lebih aware, lebih terbukakan, lebih terjelaskan. Sekarang kita coba lihat dulu ya, ciri-cirinya dia seperti apa. Aku ambilnya sambil tutup mata ya teman-teman, buat tahu ya ciri-cirinya seperti apa. Oke. Oke, kita coba lihat ya.
Ciri-cirinya, ingat ya, kayak gini nih contohnya. Ini kan ada 8 stick teman-teman, ya, sekitar 8 stick. Nah, nanti mungkin saja tidak semua stick ini untuk dia atau untuk kamu, teman-teman. Ya, paham ya? Kadang mungkin cuma dapat 1 stick, 2 stick, setengahnya aku nggak tahu. Oke? Yang pertama ada konsumtif. Orang ini kemungkinan sekali boros ya, teman-teman. Dia mungkin suka untuk beli ini, beli itu, pakai uangnya untuk ini, untuk itu, kayak gitu ya. Dan energi adventurous, orangnya itu sangat suka berpetualang, ya. Dia sangat suka mungkin kepo, nyobain hal-hal baru, gitu ya. Dan dia juga senang eksplorasi, ya. Ada sisi extrovert. Extrovert mungkin sekali orangnya gampang bergaul dan gampang berteman, ya. Lalu di sini ada energi indecisif, ya. Mungkin sekali kamu berdiri dengan seseorang yang juga sulit untuk mengambil satu keputusan dengan jelas, ya. Sesuai dengan ini ya. Orang ini seperti berubah-ubah keputusan, ya. Kurang adanya ketegasan. Lalu di sini ada sisi manipulatif dari dia. Ya, jadi segala situasi dan keadaan mungkin saja dimanipulasi sama dia, kayak gitu ya. Mungkin ada ketidakjujuran, ya. Lalu ada old soul, mungkin banget dia berjiwa lebih tua dari usia dia yang sebenarnya, ya. Jadi mungkin banget dia sudah seperti seorang gaya berpikirnya, gaya berpakaiannya, atau apa gitu ya, seolah-olah dia lebih tua dari umurnya, ya. Optimistik, orang ini cukup optimis ya dalam pemikiran-pemikiran dia, makanya dia cukup percaya diri lah, ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, orang ini cukup money oriented, ya. Oke, kita coba lihat ya. Ada energi apa lagi dari seseorang yang tiba-tiba ini dia nggak terduga datang sama kamu setelah lama menghilang, ya. Apology. Orang ini tuh pingin minta maaf, teman-teman. Ya, dia itu kembali pingin minta maaf sama kamu karena sangat mungkin dia merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan. Kan nggak etis juga ya untuk pergi begitu saja menghilang, nggak ada omongan kayak gitu ya. Dan ada energi hopeless. Dan di saat yang bersamaan sangat mungkin ya orang ini dalam keadaan atau ke situasi yang tidak baik-baik saja, ya. Segala sesuatu mungkin sedang tidak kondusif untuk dia. Entah dia terganggu secara keuangan, terganggu secara pemikiran, terganggu secara suasana hati, terganggu keadaan kesehatannya. Intinya aspek hidupnya pun sedang dalam situasi yang gak baik-baik aja, ya. Dan saat ini mungkin sekali dia dalam energi bingung, putus asa. Habis itu di sini juga mungkin ada energi merasa terikat dengan situasi dan keadaan yang gak kondusif, gitu ya. Dan ada energi hoping. Dan gimana pun juga, ya mungkin juga dia kehilangan orang-orang yang mendukung dia, orang-orang yang menyupport dia. Dia mungkin semua orang meninggalkan dia. Tapi di saat itu juga dia teringat kamu. Ya, karena kamu selalu menjadi seseorang yang bisa dia harapkan, bisa dia andalkan. Karena kamu selama ini juga sangat mungkin selalu menjadi cahaya di saat hari-hari dia atau keadaan dia dalam situasi yang gelap. Jadi, kalau kamu tanya gimana keadaan dia ketika tidak ada bersama kamu, segala sesuatu mulai berantakan pelan-pelan. Dan dia masih menyimpan harapan, semoga gitu ya, kamu tuh masih mau maafin dia, kamu masih mau menerima dia. Apalagi sangat mungkin dia merasa gitu ya, bahwa banyak hal-hal yang sedang terjadi sama hidupnya dia, ada konsekuensi ya dari perilaku dia sama kamu. Resistance. Orang ini sebenarnya sudah lama ya menahan-nahan dirinya, menahan-nahan pergerakan dia mantauin kamu dari jauh, karena di sini ada energi takut, mau melangkah takut, mau bergerak takut, dia juga nggak yakin kamu masih mau terima dia apa enggak, ada energi maju mundur, dia nggak yakin kayak gitu ya, karena dia tahu gitu ya. Selama ini sangat mungkin dia juga tidak berkomitmen secara penuh mungkin sama kamu, ya. Di sini mungkin ada komitmen yang tidak benar-benar utuh, atau mungkin selama ini dia tidak bisa memberikan kamu suatu komitmen kayak gitu ya, menepati janji dia sama kamu. Jadi bergerak ke arah kamu itu juga bukan sesuatu yang mudah.
Apalagi ada energi boundaries. Banyak dari kalian yang akhirnya sudah mungkin membuat jarak gitu loh ya. Di sini sangat mungkin ada energi kamu sudah bikin batasan sama dia, menjauhi dia, mungkin kamu dingin perilakunya sama dia, atau bahkan kamu mungkin ngeblok atau apa, dia nggak bisa komunikasi sama kamu. Karena banyak dari kalian yang ingin menenangkan pikiran, menenangkan suasana hati kayak gitu ya. Karena mungkin banget sudah banyak kecewa kayak gitu loh ya. Orang ini pun sebenarnya dalam energi kebingungan ya. Dia itu seperti bingung, nggak yakin harus gimana melangkah ke kamu, harus gimana ngomongnya sama kamu, harus bagaimana dia menyampaikan sama kamu. Tapi yang jelas salah satu juga alasan kenapa dia mau datang ke kamu ya, secara tidak terduga ada energi soulmate, ada energi belahan jiwa. Dia merasa terhubung sama kamu, merasa terkoneksi sama kamu kayak gitu ya. Walaupun dia juga merasa bersalah atas ketidakkejujurannya, banyak hal yang dia tutupi, banyak hal yang tidak dia buka, kayak gitu ya. Apalagi yang dirasakan ke kamu? Divine timing. Dia ngerasa ini adalah waktu yang paling tepat ya, untuk mungkin dia bisa datang ke kamu, mulai koneksi lagi sama kamu. Ini memang saatnya gitu ya. Kenapa baru sekarang? Waktu dari semesta bukan waktu kita ya. Karena orang ini banyak dapat sign and clue, orang ini banyak dapat pertanda, petunjuk, semuanya itu mengarah ke arah kamu ya. Dan teman-teman, kadang-kadang orang itu punya kepekaan beda-beda ya. Ada yang ngerti pertanda dengan cepat, ada yang enggak, mesti berulang-ulang kali, mesti benar-benar real, benar-benar nyata baru bisa nangkep. Dan sangat mungkin sekali banyak pertanda atau firasat yang dia dapatkan, apapun bentuknya, petunjuk ya, clue-clue, semua mengarah ke arah kamu. Holiday, dia berharap untuk bisa punya waktu berlibur, bersenang-senang, bersantai dengan kamu. Ya, sangat mungkin sekali. Dan ini sangat mungkin juga dia teringat loh waktu-waktu yang kalian habiskan bersama, liburan dan sebagainya. Ada energi perfect match. Dia merasa kamu adalah pasangan jiwanya, kamu adalah match dia yang paling tepat buat dia ya. Dan dia ngerasa kamu itu seperti anugerah di dalam hidupnya dia. Artinya sangat mungkin kamu banyak membawa kebaikan ke dalam hidupnya dia. Kamu mungkin support dia, kamu mungkin tolong dia, kamu mungkin bantu dia. Jadi kita coba lihat ya, perasaan dia ke kamu. Aku kini terhukum perasaan bersalah ya, dia ngerasa bersalah dan penyesalan. Nah itu kan karma. Karmanya salah satunya merasa bersalah, kepikiran, penyesalan karena telah berbohong dan memanfaatkan kamu. Orang ini pernah berbohong sama kamu yang tadi selalu udah bilang kan, manipulatif ya. Aku malu menjadi seorang pecundang ya, yang tak benar-benar gagah berani memperjuangkanmu ya. Orang ini tuh memang malu karena dia ngerasa dia itu jadi seseorang yang gak benar-benar real gitu ya. Dia seperti seorang yang penakut, tidak mau memperjuangkan dengan benar-benar. Aku ingin segera mendekapmu, mencium harum tubuhmu dan mendengar suaramu di telingaku. Jadi orang ini sudah tidak sabar, pengen kontak fisik dan terhubung sama kamu ya. Saat ini dia kehilangan arah, dia benar-benar bingung apa yang dia mau, dia harus gimana. Tapi ya di satu sisi dia mau kamu. Aku menghindar bukan karena aku tidak peduli, aku hanya belum mampu menghadapimu ya. Kata-kata saya udah bilang, orang ini takut, mau datang ke kamu pun harus siapin mental ya. Aku pikir tak mengapa kehilanganmu, tapi ternyata hampa dan penyesalan yang kutemui sesudahnya. Jadi setelah kehilangan kamu, perasaan kehilangannya besar, hampanya mendalam ya, menyesal. Dan dia benar-benar terpuruk ya. Dia tuh sekarang kalau kelihatan baik-baik aja, dia itu cuma pura-pura tegar ya. Hanya harga diri yang tersisa ya teman-teman ya. Jadi kayak dia cuma kuat-kuatin aja di depan kamu. Perjalanan kehidupan ini terasa gelap, sepi dan sedih tanpa kehadiranmu di sisi. Dia merasa kayak energinya gelap, bingung, sedih ya. Dan ada energi kosong, hampa. Sesungguhnya dia butuh cinta kamu ya. Jadi
Selain minta maaf, apalagi yang mungkin dia inginkan teman-teman dari kamu? Orang ini akan datang secara tidak terduga, sesuatu yang memang tidak terduga ya. Orang ini ingin membangkitkan kembali chemistry yang pernah ada di antara kalian, letupan rasa, letupan perasaan ya. Karena dia menyadari dia pernah menjadi seseorang yang mengabaikan kamu. Ya, jadi ini adalah orang yang ingin memantik kembali rasa di antara kalian. Dia berharap ada second chance, ada kesempatan kedua untuk hubungan ini. Dan orang ini sedang menunggu waktu yang tepat ya untuk bergerak ke kamu. Orang ini menunggu waktu yang tepat. Makanya dia mantauin kamu, kapan aku bisa masuk, kapan baiknya ya. Dan dia juga berharap waktu sudah bisa membuat kamu melunak sama dia, maafin dia dan sebagainya. Orang ini pingin komunikasi yang jujur. Banyak hal yang mungkin ingin dia sampaikan sama kamu teman-teman ya. Dan dia pingin menjadi dirinya apa adanya, freedom ya, tidak menahan-nahan lagi segala sesuatunya. Yang mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk kamu. Teman-teman di sini kamu akan bisa merasakan salah satunya koneksi sama dia ya. Nah, orang ini itu koneksinya salah satunya sentuhan fisik. Nah, kamu nanti bisa lihat apakah memang masih ada chemistry antara kalian atau tidak, dan ada bondingnya apa enggak. Kalau kamu tidak merasakan ingin ada sentuhan fisik lagi sama dia, kamu juga nggak merasakan ada ikatan bonding, ya berarti sesimpel orang ini berarti mungkin bukan untuk kamu ya. Di sini, dan apakah orang ini bisa membuat kamu selalu merasa berjiwa muda, bergairah, bersemangat ya. Kalau kamu tidak merasakan ada ikatan, tidak merasakan bergairah, tidak merasakan bersemangat ya, berarti itu suatu indikasi bahwa mungkin tidak dilanjutkan. Tapi kalau masih ada ikatan, sentuhan masih kasih chemistry, dia bisa membuat kamu terus bersemangat dan sebagainya, mungkin kamu bisa mempertimbangkan orang ini kembali. Tapi kan balik lagi, setiap bacaan sifatnya umum, kita cuma kasih gambaran buat kamu bisa punya mungkin mau ambil keputusan lebih lanjut lagi. Oke? Dan teman-teman aku izin ya, masih mempromosikan gelang kelembutan bulan ini. Harganya 250.000 kalau kamu beli di Instagram Sora @sora_tarot. Memperkuat energi divine feminim ya, khususnya untuk kalian yang selama ini mungkin banyak tidak yakin dengan intuisi, tidak yakin dengan firasat, kurang tenang, kurang lembut, gampang stres. Ini energinya membawa energi ketenangan, kelembutan, menarik energi divine maskulinnya ya. Dan siapa sih orang yang nggak mau dekat sama seseorang yang lembut ya, keibuan ataupun feminim gitu ya, sehingga membuat nyaman. Di Tokopedia harganya 270.000, bebas mau beli di mana ya. Yang pasti ada komisi untuk Tokopedia, makanya lebih mahal. Saat ini stoknya kurang dari setengah, jadi kalau sudah habis aku tidak bisa restokan lagi untuk kamu. Jadi berhubung lagi ada, ambil segera ya. Terima kasih, aku udah boleh promo. Teman-teman cowok, kamu bisa dikantongin kalau nggak mau dipakai, atau bisa dicopot pada saat lagi tidur ya. Kita akan coba lihat astrologi yang terungkap. Ini bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Gemini, Sagittarius, Cancer, Libra, Sagittarius, Capricorn, Gemini, dan Leo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap ya. Dicek nama belakang, plat nomor kendaraan, nomor rumah, dan sebagainya ya. Kita coba lihat. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk baca pribadi ya, silahkan. Untuk yang online boleh, untuk yang mau meet up karena berada di Jakarta dan sekitarnya juga boleh. Untuk teman-teman yang terpanggil untuk belajar juga boleh. Sora ada mengajar kelas private untuk tarot ya. Jadi membantu kamu mungkin bingung mau mulai dari mana atau gimana, tapi ada energi tertarik ya. Bakat itu mempengaruhi, tapi kalau memang kamu nggak pernah dilatih percuma ya. Leonardo DiCaprio juga tetap aja harus latihan kan untuk acting, walaupun dia berbakat memang untuk acting. Oke? Dan untuk yang pengen baca bazi buat tahu jalan kehidupannya sendiri, momentumnya silahkan ya di Instagram Sora @sora_tarot.
Oke, TNPN TAYMWUFJ LRHYFQW. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Main ke channel kedua di Misana Sora. Terima kasih dukungannya selalu. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.